Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran Abid Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri ini merupakan pemikir muslim berkebangsaan Maroko. Dia ini memiliki banyak tulisan terkait dengan pemikiran-pemikiran Islam. Ya, pemikiran-pemikiran Islam. Yang paling terkenal di antara beberapa karyanya berjudul Takwinul Aql Al-Arabi. Buku ini berangkat dari kegelisahan ketika melihat epistemologi keilmuan Arab yang dianggap stagnan bagi Abid Al-Jabiri. Sehingga disinilah dia mencoba untuk melakukan kritik terhadap epistemologi pemikiran Arab yang dibangun kala itu. Menurutnya, di dalam pemikiran Arab Islam, ya, itu ada dua macam hal. Yang pertama itu adalah al-aql al-mukawwin. Al-aql al-mukawwin ini menurut Abid Al-Jabiri merupakan cara berpikir yang memang alami, hakiki, yang memang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Al-aql al-milkiyah. Nah, jadi di sini ini memang gawan atau bawaan dari manusia itu sendiri. Nah, persoalannya akal bawaan inilah yang kemudian dikembangkan lebih pesat, yang selalu selalu diterapkan oleh masyarakat Arab kala itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi pengetahuan yang ditemukan hanya proses pengulangan yang ada. Sehingga di sini perlu ada semacam sintesa-sintesa dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Sehingga dengan adanya sintesa-sintesa dari pengetahuan yang sudah ada ini, maka akan membentuk sebuah pengetahuan yang baru pula. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai al-aql al-mukawwan menurut Abid Al-Jabiri. Jadi yang tadi al-mukawwin itu adalah memang milik bawaan, milkiyah. Sementara al-mukawwan ini merupakan hasil sintesa-sintesa ini. Inilah pada wilayah al-aql al-mukawwan inilah yang seharusnya dikembangkan oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab kala itu. Ini yang harus dikembangkan. Sehingga di sini berangkat dari dua kegelisahan ini, Abid Al-Jabiri mencoba untuk memberikan tipologi epistemologi pemikiran Arab yang berkembang kala itu. Yaitu ada tiga. Yang pertama itu terkait dengan nalar burhani, ada nalar irfani, ada nalar bayani. Nah, yang pertama kali itu nalar bayani. Nalar bayani ini yang memang sering muncul pada masyarakat Arab kala itu. Perkembangan nalar burhani ini dikembangkan semenjak peristiwa tahkim. Ya, ada peristiwa tahkim sehingga apapun konsep kebenaran, konsep agama maupun konsep pemikiran itu harus berangkat dari teks. Jadi dalam memahami apapun itu harus berbasis pada teks. Sehingga ketika harus berbasis pada teks, maka di sini proses pemahaman itu terbentuk antara teks dan makna. Sehingga disinilah proses pemahaman itu terbentuk. Jadi adanya teks dan adanya makna ini yang kemudian akan membentuk sebuah kesadaran dalam berpikir setiap manusia. Dalam proses ini membutuhkan yang namanya bahasa, ya, sehingga Abid Al-Jabiri pun memberikan sebuah kritik terhadap bagaimana sih nalar bayani itu terbentuk. Nah, pintu masuknya adalah pada wilayah bahasa ini, kebahasaan ini. Misalkan begini, Abid Al-Jabiri memberikan kritik bagaimana bahasa itu terbentuk. Nah, di sini ini kemudian berbeda pandangan antara kelompok Mu'tazilah dan kelompok Sunni.
Kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa bahasa itu terbentuk dari proses interaksi sosial masyarakat. Jadi di sini bahasa ini terbentuk ya karena proses interaksi masyarakat ini yang kemudian membentuk sebuah bahasa, sehingga bahasa itu yang akan membentuk sebuah bayan atau pemahaman yang bersifat tekstualis. Nah, di sini berbeda dengan kelompok Sunni. Kelompok Sunni mengatakan bahwa bahasa itu terbentuk itu melalui wahyu. Jadi adanya wahyu turun kemudian dipahami oleh manusia, kemudian membentuk sebuah bahasa yang bisa dipahami oleh manusia itu sendiri. Nah, sehingga di sini ada persamaan dan ada perbedaan antara kelompok Mu'tazili dan kelompok Sunni. Yang persamaannya mereka sepakat bahwa bahasa itu ada yang menciptakan. Hanya saja dalam yang membedakan ini adalah dalam siapa yang menciptakan bahasa itu sendiri. Kalau kelompok Mu'tazili mengatakan bahwa yang membuat bahasa adalah masyarakat itu sendiri, sementara kelompok Sunni mengatakan yang membuat bahasa adalah melalui wahyu, di mana Tuhan adalah yang berperan di sana. Konsekuensinya apa? Misalkan kita masuk ke dalam wilayah teologis, ada bahasa bahwa Allah itu ada, misalkan kata-kata itu, Allah itu ada. Oke, bagaimana proses pembentukan sebuah paham ini terjadi? Bagi kelompok Sunni, mereka akan berangkat dari teks-teks agama, teks-teks wahyu. Misalkan berangkat dari ayat Qul huwallahu ahad, misalkan semacam itu. Sementara kelompok Mu'tazili mengatakan bahwa saya bisa mengenal Tuhan itu karena proses dialektika saya dengan masyarakat, di mana masyarakat itu akan selalu berinteraksi dengan alam. Dan ini bahasa-bahasa masyarakat, bahasa-bahasa yang mengedepankan rasionalitas, sehingga jadi proses pengenalan ketauhidan dan menurut versi Mu'tazili ini ya karena masyarakat mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini nalar bayani yang dikembangkan masyarakat Arab itu. Intinya nalar bayani itu adalah nalar yang dikembangkan melalui teks, sehingga di sini ada hubungan antara teks dan makna. Nah, ini. Terus yang kedua, Abid Al-Jabiri memberikan analisa ada nalar irfani. Ini epistemologi nalar Arab yang kedua, ya, nalar irfani, di mana orang yang menggunakan nalar irfani ini justru bukan melihat pada teksnya itu, jadi tidak melihat pada lahiriah teks itu sendiri, sehingga menurutnya kebenaran bukan pada teksnya, akan tetapi di balik teks itu. Kenapa kok begitu? Karena dalam teks seorang itu justru akan terkungkung pada struktur keduniawian, struktur yang bersifat duniawi. Mereka melupakan sesuatu yang sebenarnya lebih hakiki menurut pengusung nalar irfani ini. Sehingga kebenaran adalah apa yang ada di balik teks itu sendiri. Dengan demikian, yang dikembangkan merupakan semacam intuisi, dan ketika menggunakan logika tafsir, misalkan dia menggunakan model-model tafsir esoterik, jadi tafsir-tafsir yang berangkat dari pengalaman intuitif mereka, dari pengalaman itu. Misalkan dalam menerjemahkan yadullahi fawqa aydihim, bagi kelompok bayani pasti akan mengatakan tangan Allah itu lebih menguasai tangan-tangan mereka. Akan tetapi bagi kelompok irfani, yadun bukan berarti bagian dari tangan, karena ini ada beberapa pengalaman irfani yang harus dikembangkan. Apa itu? Jadi mereka mencoba untuk menganggap bahwa Allah itu sekalipun dia punya tangan, tetapi
bukan berarti tangan itu langsung seperti halnya yang dimiliki oleh manusia. Karena apa? Kalau dimiliki oleh manusia maka ini berada pada wilayah struktural dunia, strukturasi dunia. Memang logika dunia kan begitu. Setiap individu pasti memiliki organ, termasuk tangan. Nah, sementara Allah itu bukan termasuk sesuatu yang masuk dalam struktur dunia, sehingga nggak mungkin Allah itu memiliki sebuah organ. Maka makna ini harus didalami menggunakan semacam pendekatan esoterik. Maka kata yadun diartikan sebagai apa itu jenis kekuasaan. Nah ini, jadi justru nalar irfani ini bertolak belakang dengan nalar bayani yang diusung. Apabila nalar bayani itu dia mengedepankan pada lahiriah teks, sementara kelompok irfani ini dia lebih mencoba untuk melihat di balik yang ada dalam teks itu. Teks iya lahiriah, tapi batiniah ini yang perlu dilacak. Nah, sehingga di sana ada model yang namanya irfan. Misalkan dalam kasus yang seperti diceritakan pada Khidir, ya Khidir kan pernah melobangi perahu, Ini kalau dilihat dari kacamata lahiriah, secara teksnya dia Khidir ini justru akan mengancam keselamatan penumpang yang ada di perahu itu. Akan tetapi karena pengalaman batiniahnya ini, dia kemudian bisa menyelamatkan para penumpang di perahu. Karena apa? Mereka Khidir menganggap bahwa apabila perahu ini justru baik, maka keselamatan orang ini justru akan terancam oleh perampok-perampok atau bajak laut yang ada saat itu. Nah ini yang kemudian dikembangkan. Nah dua nalar ini justru berseberangan. Nah, lahirlah muncul kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini ketika dua nalar ini sudah saling berseberangan, sehingga pada masa Al-Kindi dan beberapa orang itu mencoba untuk memberikan titik tengah. Oke, nalar teks ada, tetapi nalar irfani juga ada. Sehingga di sini butuh adanya semacam uji coba empirik, ya. Semacam ada uji coba yang kemudian inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya pemikiran bergaya burhani. Menurut Abid Al-Jabiri ini, nalar burhani ini lebih melihat pada bagaimana sintesa dari berbagai pengetahuan yang ada kemudian dilakukan secara empirik menjadi sebuah pengetahuan. Ya. Jadi pada intinya logika burhani ini, sebuah pengetahuan itu akan bisa diterima oleh nalar apabila ini terbukti secara empirik melalui uji coba dari perangkat ilmu. Inilah yang menurut Abid Al-Jabiri perlu dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi tidak hanya mengembangkan nalar bayani dan irfani, tapi juga pada wilayah ini. Dan menurut Abid Al-Jabiri inilah yang akan mendukung pada modernitas Islam. Ya, karena apa? Mengembangkan nalar burhani, di mana dia mencoba untuk mengkiblat Barat sekalipun dia tidak mengkiblat sepenuhnya. Tapi pada proses inilah Abid Al-Jabiri berusaha untuk juga ingin dikembangkan nalar burhani ini. Jadi berangkat dari eksperimen-eksperimen yang ada. Sehingga pada kesimpulannya ada 3 nalar yang diadopsi oleh kelompok Islam. Hanya saja yang dibidik oleh Abid Al-Jabiri adalah orang Arab, sehingga bukunya lebih berjudul Takwinul Aql Al-Arabi, tapi bukan orang Arab saja, tetapi orang Islam secara menyeluruh. Dia memiliki 3 kategori pemikiran. Yang pertama nalar bayani. Nalar bayani ini rasionalitas yang dibangun adalah berdasarkan teks. Jadi dia sangat rasional. Apa yang ada di dalam teks itu yang akan dijadikan sebagai argumentasi secara rasional. Terus yang kedua terkait dengan nalar irfani. Ini menggunakan nalar intuitif. Sehingga model-model penafsiran semacam esoterik inilah yang kemudian dikembangkan. Ya.
yang terakhir terkait dengan burhani, ini menggunakan nalar empirik, harus berdasarkan fakta dan eksperimentasi. Nah, ini yang dikembangkan oleh Abid Al-Jabiri. Nah, maka dengan adanya 3 model nalar ini, setidaknya umat Islam bisa memetakan bagaimana harusnya Islam ini maju, ya. Jadi bukan pada persoalan bagaimana Islam itu harus stagnasi dalam pemikiran, itu tidak, tapi dia bisa mengembangkan menggunakan epistemologi nalar Islam yang beredar di masyarakat Islam, khususnya yang dibidik Muhammad Al-Jabiri adalah Arab. Nah, itu sedikit terkait dengan pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri dalam bukunya Takwinul Aql Al-Arabi. Nanti seperti biasa, silakan kalian untuk melakukan refleksi terkait dengan pemikiran Abid Al-Jabiri, kemudian upload di dalam Google Classroom. Sekian dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.